Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat, tetap semangat untuk kita senantiasa menjaga kesehatan. Dan tentunya saya ingin menyapa kepada kalian sekalian, apa kabarmu? Mudah-mudahan kamu senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 MTS Nurul Falah yang saya cintai, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan ini. Kemarin kita sudah bahas tentang toharoh, bersuci, menghilangkan hadas, menghilangkan najis dengan berbagai macam keterangan-keterangan dan penjelasannya juga berbagai macam tentang keutamaan bagaimana tentang kebersihan. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas hadas kecil dan tata cara toharoh. Saya ulang, kita akan bahas tentang hadas kecil dan tata cara toharoh. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian hadas kecil, kita akan terlebih dahulu membahas apa itu yang dimaksud pengertian hadas secara umum. Nah, anak-anakku sekalian, hadas secara umum artinya perkara yang baru. Adapun menurut istilah syar'i, hadas adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Jadi keadaan diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang hadas ini, anak-anakku sekalian, berarti orang tersebut dalam keadaan tidak suci, walaupun misalnya dirinya bersih. Dia habis mandi pakai minyak wangi, kemudian pakaiannya rapi, dia bisa jadi memiliki hadas walaupun dalam keadaan bersih, dia tidak suci gitu. Orang yang mengerjakan sholat atau tawaf, maka dia harus berwudu terlebih dahulu apabila dia berhadas kecil, dan harus mandi dulu apabila dia berhadas besar. Nah, ini pentingnya hadas. Jadi hadas itu, sekali lagi anak-anakku sekalian, adalah keadaan diri seseorang yang tidak suci berdasarkan penjelasan agama gitu. Sebab-sebab bagaimana nanti menyebabkan seseorang berhadas kita akan bahas di depan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang hamba apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Nah, sekarang pengertian hadas kecil. Hadas itu mungkin pernah saya singgung, terbagi kepada dua bagian. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil itu adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu. Jadi hadas kecil itu adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu, atau kalau tidak ada air dia bisa bertayamum. Nah, menurut jumhur ulama yang termasuk ke dalam kategori hadas kecil, orang dikatakan hadas kecil, termasuk kategori hadas kecil. Pertama, hilang kesadaran atau hilang akal. Jadi orang hilang kesadarannya, hilang akal. Misalnya sebabnya tidur, kemudian gila atau pingsan. Nah, itu berarti dia punya hadas kecil. Misalnya dia punya wudu, tiba-tiba pingsan, terbangun dari pingsannya, berarti dia punya hadas.
atau dia tertidur sampai pules tertidurnya, gitu kan? Nah, kecuali nanti tidur dalam keadaan duduk pada posisi tertentu tidak menyebabkan berhadas. Bangun dari tidurnya itu karena sebab hilang akal, maka dia berarti punya hadas kecil. Kemudian yang kedua, keluar sesuatu dari pintu kubul atau dubur. Kubul itu lubang bagian depan, dubur itu lubang bagian belakang, ya. Yang keluar dari lubang depan biasanya pipis, atau dari belakang biasanya karena sebab BAB. Nah, baik berupa padat, cair atau angin. Dari belakang misalnya keluar angin, hitut lah kata orang Sunda mah. Ya, bahasa kita mah kentut. Kentut itu angin, kalau nggak seneng pulangin, gitu kan? Tidak berupa tapi kerasa baunya. Nah, itu kalau keluar dari bagian belakang kita berarti kita, atau karena sebab kita pipis, ya, itu berarti kita punya hadas. Jadi yang keluar benda padatkah, benda cairkah, atau dalam bentuk angin, maka yang keluar dari dua jalan sabilain itu berarti menyebabkan hadas. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Nah, kalian punya wudhu, bukan muhrim, ya, bukan adik kandung atau kakak kandung, maka batal wudhunya, ya, karena bukan muhrim. Itu menyebabkan batal wudhu, menyebabkan dia hadas. Kemudian yang keempat yang menyebabkan hadas, menyentuh atau memegang alat vital. Alat vital itu alat kemaluan, ya, kemaluan sendiri atau orang lain. Jadi memegang, menyentuh dengan sengaja kemaluan sendiri atau orang lain dengan jari telapak tangan tanpa alas, maka itu menyebabkan hadas kecil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddoa. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaknya berwudu. Artinya dia punya hadas. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, wudu atau tayamum itu adalah cara bersuci yang diajarkan dalam agama Islam. Jadi kalau kita punya hadas karena sebab yang tadi saya sebutkan tadi ada 4 hal, maka cara membersihkannya adalah dengan cara berwudu atau tayamum. Setiap orang yang hendak melaksanakan sholat atau toab, apabila dia berhadas kecil, wajib dia wudu terlebih dahulu. Atau ketika toab atau sholat, maka kemudian dia berhadas, maka dia harus mengulang sholatnya atau toabnya karena sebab hadas tersebut, ya. Nah, bagi orang yang berhalangan menggunakan air, misalnya karena sebab sakit atau sulit tidak mendapatkan air, wudu saya katakan tadi boleh diganti dengan tayamum. Jadi kalau wudu kan menggunakan air, kalau tayamum menggunakan tanah atau debu, ya. Kemudian ketentuan berwudu. Nah, ini alat menghilangkan hadas kecil. Kita perlu tahu juga berwudu. Di TPA mungkin kalian belajar tentang rukun-rukun wudu. Bahkan kita suka bacakan secara bersama-sama. Rukun wudu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan hingga siku, 4 membasuh kulit kepala, 5 membasuh kaki hingga mata kaki, 6 tertib. Nah, itu adalah rukun wudu. Nah, wudu dari segi bahasa artinya bersih atau indah. Jadi wudu dari segi bahasa itu artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, ya, wudu adalah membersihkan, menyucikan dan menghilangkan hadas kecil dari badan. Jadi wudu itu menyucikan atau membersihkan, menghilangkan hadas kecil dari badan. Wudu wajib dikerjakan bagi seseorang yang akan mengerjakan apa? Mengerjakan sholat, mengerjakan toab. Sebab wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat dan toab. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah apabila kamu mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Itu dalil tentang kewajiban berwudu ketika kita mengerjakan sholat. Nah, berdasarkan ayat di atas, berarti pengertian wudu adalah membasuh 4 anggota badan: muka, kedua tangan sampai siku, kemudian menyapu bagian kepala, kemudian membasuh 2 kaki, telapak kaki sampai dengan mata kaki. Ya, dengan air apa? Dengan air yang suci, tohirun mutohirun goiru makruhin. Ya, dilakukan secara tertib dengan niat menghilangkan hadas. Nawaitu rob'al hadasil asgor fardu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Harus dibaca niatnya di dalam hati. Nah, syarat wudu: 1. Islam, 2. Mumayyiz, 3. Orang air yang dipakai harus air yang suci menyucikan atau bisa disebut air mutlak. Yang keempat, tidak ada barang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun wudu mana? 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh kedua telapak tangan sampai siku, 4. Mengusap sebagian kepala, 5. Membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Itu adalah rukun wudu yang kamu semua harus hafal, rukun wudu ya. Kemudian sunnahnya wudu. Wah, sunnah wudu ada banyak. Ada 11. 1. Baca bismillah ketika kita mulai wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup didengar sama telinga kita ya, atau di dalam hati. Nggak perlu pakai toa, nggak perlu nyari mic untuk membaca bismillah. Kemudian membasuh telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Sunnah tuh. Kemudian kumur dulu, ya, berkumur, menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Kemudian memasukkan atau mengisap air ke dalam hidung, ya. Istilahnya apa? Insintok, ya, istinsak. Nah, istilahnya istinsak ya. Kemudian mengusap seluruh kepalanya diusap semua, dibasuh. Kemudian mengusap 2 daun telinga. Nah, 2 daun telinga diusap, itu sunnah. Membasuh anggota itu sebanyak 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kemudian menyela-nyela anak jari ketika air di pancuran, anak jari kita sela-sela, dibersihkan. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada kiri. Kemudian berdoa setelah wudu, itu sunnah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudu. Ya, salat sunat 2 rakaat namanya, ada salat sunnah syukrul wudu. Nah, wudu kita bisa jadi batal. Pertama, hilang akal karena gila, ayan, pingsan, mabok ya. Tidur, kecuali tidur duduk, itu enggak menyebabkan batal wudu. Kemudian keluar sesuatu dari jalan kubul dan dubur. Punya wudu pengen pipis berarti batal wudunya. Punya wudu pengen BAB berarti batal wudunya. Dia harus wudu lagi setelah pipis dan BAB. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang sudah balik, atau menyentuh, memegang kemaluan. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudu. Doa wudu anak-anak sekalian silakan dihafalkan. Tadi saya sudah bacakan ya, nanti pada pertemuan yang sebenarnya saya minta dihafalkan, dibaca satu-satu bagaimana bacaan doa wudu. Itulah anak-anakku sekalian pertemuan kita kali ini. Silakan dikerjakan halaman 18, 5 soal. Selamat mengerjakan seperti biasa. Sampai jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.